Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena karunia-Nya, barakahnya dan banyak lagi. Pada kesempatan ini kita bisa jumpa dalam hal tausiah tentang keagamaan yang dalam hal ini membicarakan tentang zakat. Kemudian marilah kita juga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ada beberapa kewajiban yang melekat bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu adanya kewajiban puasa, adanya kewajiban rutin seperti biasa melaksanakan sholat fardu, ada juga kewajiban yang lain misalkan melaksanakan ibadah zakat yang dalam hal ini zakat fitrah. Namun di banyak kegiatan, banyak kesempatan, banyak keadaan, zakat pada bulan Ramadan bukan identik dengan fitrah saja, bukan zakat fitrah saja, tetapi juga ada zakat yang lain. Masyarakat kita biasanya memulai atau startnya penghitungan zakat mal adanya di bulan ini. Karena apa? Karena di bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat barokah sekali. Bahkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu maka kebanyakan masyarakat kita kemudian menempatkan kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini bukan sekedar zakat fitrah, tetapi juga melaksanakan zakat mal, bahkan infak, sedekah yang sangat dibanyakan di bulan ini. Itu wajar karena janji Allah pada bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar tentang zakat, ada beberapa hal yang melekat di pikiran kita. Pertama, yang paling sering kita dengar adalah istilah mustahik, atau orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, kita sangat familiar mendengar dengan istilah amil. Amil adalah orang yang ditugaskan untuk memungut, mencatat, mendistribusikan atau mendayagunakan dana zakat. Ada hal lain yang terkait dengan secara garis besar atau secara umum tentang pengelolaan zakat ini. Kita mengenal ada istilah pengelolaan. Bahkan undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, bahasanya adalah undang-undang tentang pengelolaan zakat. PP-nya juga pengelolaan zakat. Maknanya bahwa ketika mengelola zakat, ketika berbicara tentang amil, berbicara tentang distribusi, berbicara tentang hal-hal yang lain terkait dengan zakat, maka itu adalah maknanya pengelolaan zakat. Maka kemudian saya menyebutnya pengelolaan zakat adalah fikih pengelolaan zakat atau fikih zakat kontemporer. Karena apa? Kondisi hari ini sangat berbeda dengan masa lalu, berbeda dengan masa lampau. Hari ini zakat dikelola dengan bagus. Kondisi Indonesia hari ini pengelolaannya alhamdulillah sudah sangat bagus, sangat maksimal karena dibantu bahkan disokong oleh pemerintah dalam pengelolaan ini. Ini sejalan dengan firman Allah bahwa zakat itu harus diambil. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu harus diambil. Yang punya kekuatan untuk mengambil dana zakat adalah pemerintah, bukan non pemerintah. Karena yang punya power adalah pemerintah. Oleh sebab itu maka pemerintahlah yang bisa mengambil dana zakat sebagaimana perintah Allah di dalam surah At-Taubah yang saya bacakan tadi. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang pengelolaan zakat,
Maka secara umum pengelolaan zakat itu bukan soal fikih bagaimana distribusi, fikih bagaimana bagaimana mengumpulkan, bukan sekedar itu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa fikih dimaksud adalah pengelolaan zakat. Makanya kemudian ketika kita bicara tentang pengelolaan zakat, kita mengenal ada istilah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Ada dua hal yang dibentuk oleh pemerintah. Satu yang kita sebut atau yang kita kenal dengan istilah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mulai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Mereka adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan memang tugasnya yang satu, mengelola zakat. Yang kedua, ada istilah LAS. Apa itu LAS? LAS adalah lembaga amil zakat. Tugasnya apa? Tugasnya LAS adalah lembaga yang membantu Basnas dalam hal pengelolaan zakat. Jadi tugasnya perbantuan secara umum, karena ini LAS lahir dan timbul dari masyarakat. Dari masyarakat oleh masyarakat. Kemudian tugas utamanya, tugas pokoknya adalah membantu Basnas dalam hal mengelola zakat. Nah, Basnas sendiri di samping dibantu oleh LAS, Basnas juga dimungkinkan membentuk yang namanya unit pengumpul zakat. Ya, itulah yang ada barangkali yang ada di samping Bapak Ibu semua, di samping hadirin sekalian semua, ada ketemu nanti di Masjid A, ada UPZ Masjid A. Ketemu lagi di Masjid As-Salam misalkan, oh ada UPZ Masjid As-Salam. Itu adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh sebab itu maka ketika kita membicarakan pengelolaan zakat secara umum, maka lakukanlah penyaluran zakat, distribusi zakat, atau penyampaian dana zakat kepada lembaga resmi yang tadi dibentuk oleh pemerintah, baik itu Basnas, LAS, unit pengumpul zakat. Maknanya apa? Maknanya ketika kita menyampaikan dana zakat kita kepada lembaga resmi yang dibentuk pemerintah tadi, berarti kita mematuhi dalam Al-Quran surah At-Taubah ketika Allah menyampaikan bahwa ada zakat, ada pengurusnya. Karena satu-satunya perintah Allah dalam Al-Quran dalam hal kewajiban atau rukun Islam kita hanya ada satu yang dilengkapi dengan pengurusnya. Kalau kita melaksanakan sholat, Allah tidak menurunkan pengurus tentang pengurusan sholat. Allah menurunkan kewajiban tentang haji bagi yang mampu. Allah tidak memutus pengurus-pengurus yang mengelola tentang haji. Tapi ketika Allah menurunkan tentang zakat, Allah membaringi, Allah melanjutkan dengan pengurusnya yang disebut dengan amil. Itulah sebabnya maka anjuran pemerintah, kemudian ayat Al-Quran yang berbicara tentang amil, ya kita hargai, kita salurkanlah dana zakat kita kepada amil yang memang dibentuk oleh pemerintah. Semoga dengan melaksanakan perintah Allah dalam At-Taubah tadi, semoga dengan kita melaksanakan perintah Undang-Undang 23 tahun 2011 atau PP 15 2014 tentang pengelolaan zakat, dana zakat yang ada di Bapak Ibu semua akan maksimal digunakannya untuk kemaslahatan umat, khususnya Muslim di Kalimantan Timur dan Samarinda secara khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.